Di sebuah BTN tempat aku, datanglah sepasang suami istri membeli sebuah rumah BTN yang masih kosong, kira-kira jarak 5 rumah dari BTN kami. Sehingga mereka menjadi bagian warga baru di BTN itu. Semenjak mereka menjadi warga baru kami di BTN itu, sepasang suami istri itu sangat sering terdengar ribut oleh tetangga kami, termasuk aku. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Istrinya dari Bandung dan suaminya dari Lombok. Hingga 2 bulan lamanya mereka menjadi tetangga kami. Rumah tangganya selalu berisik dengan suara pertengkaran mereka, yang membuat tetangga di BTN kami banyak yang terganggu dengan kehadirannya. Sehingga pada suatu hari aku memberanikan diri untuk coba bertamu ke rumahnya dengan tujuan setidaknya nantinya aku bisa menjadi solusi untuk masalah pertengkaran mereka yang kini membuat tetangga menjadi kurang nyaman. Saat aku bertemu itu, aku hanya menemukan suaminya saja. Hingga bisa basa-basi layaknya tetangga di sebuah BTN. Suaminya pun ternyata sangat baik dan menyambutku dengan sangat sopan. Maka panjang lebar aku ngobrol dengannya sambil aku disuguhkan kopi dan makanan ala kadarnya. Hingga 2 jam kurang lebih, aku pun pamit pulang. Dan ia sampai mengantarkan aku ke depan gerbang rumahnya. Sambil tersenyum, ia mengucapkan, "Terima kasih telah berkunjung ke rumah kami." Dan berpesan, "Sering-sering main ke sini ya," ujarnya kepadaku. Tak lama dari kepulangan aku, terdengar suara ribut. Maka aku keluar dari kamar rumahku. Ternyata yang ribut itu lagi-lagi mereka. Maka di hari Minggu kemudian, aku bertamu untuk yang kedua kalinya ke rumah mereka. Dan lagi-lagi aku hanya menemukan sang suaminya saja. Maka di sana kami ngobrol sambil canda tawa sama sang suaminya, hingga membuat aku dan ia semakin akrab. Kala itu aku hanya sebentar saja di sana, karena aku harus mengajak anak istriku untuk berlibur mumpung hari ini. 3 hari kemudian, giliran sang suaminya itu tiba-tiba mengetuk pintu gerbangku sambil mengucap salam. Akhirnya saya keluar, dan ternyata dia Pak Anton, suami dari wanita Bandung yang sering kami kunjungi itu. Maka dengan senang hati, aku menyuruh masuk. Sementara istriku membuatkan kami kopi dan menyuguhkan makanan ringan. Di sanalah
Pak Anton mulai agak dalam bercerita tentang rumah tangganya kepadaku yang kurang akur. Selama beberapa bulan terakhir, istrinya bernama Cynthia. Pelan-pelan aku mulai bertanya tentang rumah tangganya, sampai kepada penyebab pertengkarannya. Maka Pak Anton dengan jujur bercerita semuanya. Mulai dari karena istrinya yang sering pulang malam dan berpenampilan kurang wajar. Hal itu yang sering membuatnya bertengkar. Pak Anton saat itu menjadi seorang kontraktor sukses, sementara istrinya pekerja di sebuah kantor properti. Sambil saya memikirkan cara untuk membantunya, saya mendengar cerita Pak Anton. Maka di akhir obrolan aku menanyakan, sekarang Pak Anton punya banyak proyek ya? Maka Pak Anton menjawab, ya, sangat banyak, ujarnya kepadaku. Karena aku adalah satu-satunya tetangganya yang nyambung dengannya dan ia rasakan akrab denganku. Maka Pak Anton pun mengajak aku untuk kerja di proyek besarnya, di bangunan 200 unit BTN saat itu. Dan ia berikan kepercayaan kepadaku sebagai pelaksana di tempat itu. Maka aku yang saat itu memang lagi butuh pekerjaan tambahan pun menerima tawaran itu. 1 minggu kemudian kami berdua dengan Pak Anton pergi ke proyek itu, sambil ia jelaskan sedikit tentang apa yang harus saya kerjakan. Ternyata aku hanya disuruh mengontrol kegiatan pembangunan itu saja. Sangat sederhana. Maka tiba waktunya gajian. Aku tak pernah menyangka Pak Anton akan sangat baik kepada aku. Ternyata ia berikan 75 juta kepada aku karena aku aktif dalam mengontrol pekerjaannya sampai 70% progresnya. Dengan perasaan kaget dan terasa mimpi apa yang Pak Anton berikan kepadaku, karena sangat tidak mungkin menurut aku yang baru kerja hanya kurang lebih 1 minggu. Setelah itu aku pulang, sementara Pak Anton pergi menjemput istrinya. Sesampaiku di rumah, aku memberikan istriku uang yang telah diberikan Pak Anton kepadaku. Dengan wajah super kaget, istriku sambil bertanya, "Ini uang dari mana?" Maka aku jawab, "Dari Pak Anton." "Subhanallah, baik sekali Pak Anton ya," ujar istriku. Maka keesokan harinya aku tambah semangat untuk mengontrol pekerjaan Pak Anton, sampai akhirnya aku bisa jadikan 100% pekerjaanku dalam waktu yang tergolong singkat. Prestasi pekerjaan itu pun mendapat kejutan yang super dahsyat dari Pak Anton, yakni ia berikan aku sebuah mobil New Jazz RS warna kuning saat itu. Maka semakin terasa menghayal dan sudah tidak tahu lagi aku harus membalas kebaikan Pak Anton. Maka dengan wajah acuh tak acuh, aku terima dan akhirnya pulang. Sesampai di rumah, istriku kaget. Begitu sesampaiku di gerbang, karena baru kali ini aku keluar dari mobil dan sendiri lagi. Maka
aku dibuatkan kopi. Lalu sambil saya menceritakan istriku tentang mobil pemberian Pak Anton kepada aku, maka istriku sampai sujud syukur saking berterima kasihnya. Singkat cerita, sampai sejauh itu perkenalan aku dengan Pak Anton. Aku tidak pernah melihat istrinya. Hingga 1 minggu setelah aku punya mobil itu, tiap harinya pun aku semakin rajin kerja sama Pak Anton. Suatu hari, saat itu aku pulang agak malam, sendiri dengan mobil yang diberikan Pak Anton. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba aku melihat seorang cewek yang sedikit jalan sempoyongan dan terlihat hampir jatuh. Maka aku sebagai manusia biasa saat itu berhenti menolongnya, karena kasihan melihat seorang wanita sempoyongan malam-malam lagi. Maka ia pun naik ke mobilku dengan baunya yang tercium bau alkohol saat itu, sambil ngomongnya agak ngawur kepadaku. Aku mulai menurunkan kecepatan sambil bertanya, "Kemana aku akan mengantarmu?" Ia menjawab, "Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Antar aku di penginapan terdekat," katanya kepadaku. Maka saat itu aku dengan cepat mengantarkannya, karena aku takut pulang terlalu larut malam. Tiba di sebuah penginapan, aku mengantarnya sampai check-in, dan ia pun bilang kepadaku, "Ikutlah, ada hal yang saya mau katakan kepadamu." Maka aku pun terpaksa mengikutinya. Sampai di kamar penginapan itu, ia menyuruh aku duduk. Dan di sanalah ia mulai bercerita kepadaku tentang dirinya yang dikawin paksa oleh orang tuanya, yang membuat ia tak betah di rumah. Sambil memegang tanganku, ia bercerita tentangnya kepadaku, dan tak kusangka ia mulai pelan-pelan menghipnotis aku dengan ia membuka sedikit bajunya dan rok mininya yang membuat aku jadi sedikit tegang. Dan akhirnya tak tahan, maka kami pun sampai lupa diri dan mantap-mantap dengannya sampai pagi di dalam penginapan itu. Maka keesokan harinya kami tukaran nomor HP dan aku pulang ke rumahku, sementara ia tetap tinggal di penginapan itu. Setelah 1 minggu kemudian, kami pun sudah sama-sama lupa diri, tetap berhubungan sangat tidak wajar dengannya. Maka suatu hari aku menceritakan tentang hubungan aku ke Pak Anton. Maka Pak Anton memberiku saran, "Gak boleh, kasihan istri kamu," ujarnya kepadaku. Namun saat itu aku sudah mulai agak nakal karena dibutakan oleh gaya si cewek seksi itu. Singkat cerita, suatu hari aku disuruh Pak Anton untuk membawa cewek itu ke sebuah pusat perbelanjaan waktu itu. Maka aku telepon dan ia pun datang. Namun sesampai cewek itu di depan aku dan Pak Anton, ia pun terlihat mukanya merah ketakutan. Lalu aku mengatakan, "Sayang, kamu kenapa?" Mendengar kata itu, maka Pak Anton tanpa kata sedikit pun meninggalkan saya dengan wajah yang sangat marah. Hingga aku jadi bingung. Dan tak lama dari sana, cewek itu pun meninggalkan aku.
Aku sedikit pun tidak pernah berpikir yang enggak tentang kejadian itu. Namun, tak lama dari situ, tiba-tiba masuk semua pesan singkat di HP aku dari si cewek itu. Lelaki yang bersama kamu tadi adalah suamiku. Isi pesannya di HP-ku. Saat itu, aku pusing 7 keliling dan malu yang tiada tara. Sampai di sini dulu. Untuk kelanjutan kisah aku ini, mohon tonton di part keduanya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.